Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan membahas tentang CT scan dasar. Jadi kita mulai terlebih dahulu dengan berkenalan dengan CT scan. Jadi CT adalah kependekan dari computed tomography. Computed tomography ini merupakan salah satu modalitas yang berguna untuk melihat bagian dalam tubuh tanpa membedah manusia. Jadi tanpa melalui operasi atau in vivo kita sebutnya. Nah, mesin CT scan ini menggunakan gelombang sinar X, yaitu salah satu gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi. Nah, kalian tahu gelombang elektromagnetik ini ada bermacam-macam ya, mulai dari energi yang paling kecil, itu ada gelombang radiofrekuensi, kemudian naik ke microwave, kemudian ke cahaya tampak, ultraviolet, kemudian baru sinar X dan sinar gamma. Jadi sinar X dan sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang energinya itu relatif tinggi. Nah, gambar yang diperoleh dari CT scan ini adalah gambar aksial. Tetapi selain gambar aksial, dia juga bisa mendapatkan gambar bidang koronal dan juga bidang sagittal melalui teknik post-processing. Nah, kemudian kita akan bicara tentang dasar-dasar fisika apa sih yang ada pada alat CT scan ini. Yang pertama kita harus ketahui adalah interaksi sinar X dengan materi. Nah, interaksi sinar X dengan materi ini ada 5 ya. Pertama adalah coherent scattering, kemudian ada photoelectric effect, efek fotolistrik, kemudian hamburan Compton, produksi pasangan, dan photodisintegration. Tapi dalam kasus CT scan ini, dua interaksi yang paling penting adalah photoelectric effect atau efek fotolistrik dan hamburan Compton. Jadi kalian bisa mengeliminasi 3 efek yang lain ini ya, karena tidak terlalu berpengaruh dalam CT scan. Dan juga modalitas-modalitas radiologi lainnya pada umumnya. Nah, kemudian kita mengenal juga istilah differential absorption. Nah, differential absorption ini adalah perbedaan hasil citra gambar yang disebabkan karena perbedaan sinar X yang diserap atau efek fotolistrik dengan sinar X yang ditransmisikan pada gambar, reseptor gambar. Nah, kenapa di sini efek fotolistrik yang berperan? Nah, kita akan bahas sedikit ya. Jadi, efek fotolistrik itu adalah energinya relatif lebih rendah daripada hamburan Compton. Sinar X yang keluar itu energinya lebih rendah daripada hamburan Compton. Sehingga jika efek fotolistrik terjadi, itu akan diserap oleh jaringan tubuh. Sehingga tidak akan ada sinar X yang diteruskan. Sedangkan untuk hamburan Compton, dia ada perubahan arah sinar X. Jadi di sini namanya saja hamburan ya. Jadi ada radiasi yang terhambur. Jadi ketika sinar X datang dari arah seperti ini, ketika dia menubruk material atau atom-atom pada material, dia ada yang terskatterkan. Jadi sudutnya berubah. Arah radiasinya berubah. Sehingga radiasi yang seharusnya sampai pada detektor, dia akan melenceng. Dan ini Compton scattering ini sangat-sangat tidak diinginkan dalam pencitraan suatu jaringan tubuh. Jadi Compton scattering ini akan menyebabkan banyak noise ya, sangat tidak diharapkan. Kemudian ada yang ketiga, ada interaksi yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya dengan dua interaksi ini, yaitu sinar yang tidak berinteraksi sama sekali. Jadi sinar yang tidak berinteraksi dengan bagian tubuh manusia. Jadi sinarnya itu akan langsung ditangkap oleh detektor tanpa interaksi.
Nah, differential absorption ini dipengaruhi oleh nomor atom dan juga densitas nomor atom. Tiap-tiap jaringan tubuh ini kan memiliki atom tersendiri ya, karena kita tahu bagian terkecil dari suatu material termasuk jaringan tubuh itu adalah atom. Dan atom ini spesifik memiliki nomor atom masing-masing. Dan semakin tinggi nomor atomnya, maka penyerapan yang terjadi itu akan semakin tinggi. Karena interaksi dari sinar X dengan material itu juga semakin tinggi. Jadi ketika interaksinya terjadi, sinar X berinteraksi dengan tiap-tiap nomor atom ya, mewakili misalnya dalam suatu jaringan tubuh ada 9 nomor atom. Itu berarti ada 9 sinar X yang berinteraksi dengan jaringan. Nah, apabila nomor atom semakin tinggi, misalnya 92, maka ada 92 sinar X yang berinteraksi. Ya, ngerti ya? Sehingga ketika nomor atom suatu material semakin tinggi, maka interaksi semakin tinggi, sehingga efek fotolistrik atau hamburan Compton yang terjadi juga semakin tinggi. Sedangkan yang kedua di sini ada densitas. Densitas di sini adalah ya massa jenis ya. Jadi sama seperti nomor atom, ketika densitasnya semakin tinggi maka interaksi yang terjadi juga semakin tinggi. Nah, data yang diambil dalam pengukuran menggunakan sinar X adalah atenuasinya.